kami berkeliling ke seluruh Indonesia, di mana dibutuhkan kehadiran Pak Aris dalam artian perlindungan untuk anak. Saya sampaikan di agenda hari ini seperti apa sih? Agenda hari ini kita ada 3 poin. Yang pertama adalah launching bukunya Bapak Aris Merdeka Sirait ya, tentang perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Yang kedua adalah kita launching lagu Stop Kekerasan, dan itu menjadi penting sekali sebab dengan kekerasan-kekerasan yang ada dan negara kita, anak-anak kita ini sekarang darurat kekerasan. Namun sepertinya kurang greget ya. Maka dari itu kita melakukan launching lagu ini supaya stop kekerasan di mana saja. Yang ketiga adalah launching untuk Aris Merdeka Sirait Foundation yang bertugas juga sama untuk perlindungan anak. Tapi sudah seberapa besar sih upaya dari perlindungan anak ini untuk melindungi anak-anak Indonesia? Kalau seberapa persen itu teramat sangat maksimal melakukannya. Hanya memang anak-anak terlalu banyak ya Bu. Jadi di Indonesia ini mau banyak lembaga pun sangat bagus, bahkan karena yang memerlukan bantuan itu teramat sangat banyak. Setiap hari bertumpuk-tumpuk pengaduan. Begitu Ibu. Tadi juga launching video klip kan ya Bu. Mungkin itu prosesnya gimana Bu, boleh diceritain sedikit? Prosesnya dengan banyak pihak ya. Dengan The Law ini yang sangat membantu sekali, luar biasa. Jadi dengan adanya The Law itu menjadi lebih jeger, begitu, lebih hidup, lebih semangat. Kemudian dengan Ibu juga prosesnya Ibu, silakan. Ya, jadi luar biasa ya. Kalau kita bicara sosok Bang Aris, beliau adalah figur tokoh bapak yang betul-betul bicara adalah keikhlasan. Beliau ingin bertanggung jawab. Dan keberadaan beliau tuh ada dan nyata untuk anak-anak kita terutama. Saya bersama beliau tuh dari aku waktu masih jadi model, masih gadis, sampai kemudian saya duduk di Komisi 8, waktu itu kita bicara mengenai disabilitas, kemudian saya duduk di Komisi 9, kita bicara mengenai alat wadah makan untuk anak-anak yang memang memiliki bebas PPA free. Jadi kita berjuang terus bersama-sama, dan saya sangat mencintai beliau karena beliau itu adalah figur tokoh yang betul-betul harus kita teruskan kembali niat baik beliau. Ketika beliau meninggalkan kita semua, ada rasa kehilangan yang sangat luar biasa untuk kita. Sehingga kehadiran kita di sini adalah ingin menunjukkan bahwa beliau tidak akan pernah mati. Semangat beliau selalu ada. Ada kita semua di sini. Semua masyarakat Indonesia betul-betul ada dan akan meneruskan perjuangan beliau. Tapi melihat semakin maraknya kekerasan terhadap anak di Indonesia, ada upaya apa untuk lebih menggalakkan lagi? Ya, memang di sini kan ada kebersamaan ya. Kalau misalnya di sini kita bisa bertanya kepada beliau, Burus, yang betul-betul selama ini ada bersama serangan Bang Aris, sehingga kemudian hari ini beliau betul-betul ingin Aris Merdeka Sirait itu ada dan nyata, dan harus ada di depan, garda terdepan ketika terjadi permasalahan baik anak-anak sebagai pelaku atau sebagai korban. Ya Burus ya? Iya, betul. Karena Burus kan paham banget seperti apa perjalanan Bapak. Monggo. Iya, jadi Pak Aris selama ini sebagaimana yang teman-teman ketahui, hidupnya memang penuh dengan berjuang bersama anak-anak di Indonesia, dan itu bukan hanya di daerah kota tapi sampai ke desa-desa. Kami berkeliling ke seluruh Indonesia, di mana dibutuhkan kehadiran Pak Aris dalam artian perlindungan untuk anak. Dimanapun ada permasalahan pasti akan hadir, begitu. Karena apa? Karena memang tanggung jawab bersamalah untuk melindungi anak. Tidak membedakan status profesi, lintas budaya, lintas profesi. Kita semua bertanggung jawab untuk itu, dan itulah yang akan kami teruskan melalui Aris Merdeka Sirait Foundation. Artinya bahwa selama ini yang kita ketahui, advokasi memang sangat-sangat mendominasi. Ketika banyak kasus-kasus, kalau tidak diadvokasi dengan baik, maka dia tidak akan selesai, gitu. Nah, oleh karena itu akan teruskan. Bekerja sama dengan siapa? Dengan semua para pihak, teristimewa dengan kawan-kawan media. Pak Aris itu
itu kuncinya selama ini. Dengan media sangat dekat, dia tidak menyoal mau media online, mau media yang nasional ataupun di tingkat mana, semua diresponi dengan baik. Karena apa? Karena kita menganggap peran media itu maha penting menyebarkan informasi yang baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini tetap kami berharap dukungan dari media. Tentu pemangku tanggung jawab yang lain tentu mulai dari orang tua, dengan para guru, dengan aparat hukum, dengan dinas-dinas sosial, pendidikan, semuanya lintas. Saya pikir kita harus tetap bergandengan tangan supaya apa yang dicita-citakan Pak Aris selama ini akan kami teruskan. Supaya apa? Supaya anak-anak terlindungi. Karena kalau anak terlindungi maka Indonesia maju. Itu akan tetap kami pegang sampai kapanpun. Begitu sekian. Mungkin ada cita-cita apa sih Bu yang belum tercapai dari almarhum sendiri Bu untuk anak-anak sendiri? Kalau dikatakan cita-cita Mbak tentu banyak sekali ya. Yang jelas anak terlindungi. Anak terlindungi ini kan pengertiannya sangat luas. Bagaimana anak di dalam rumah yang pertama harus aman, nyaman bersama orang tua. Baru ketika keluar tentu di sekolah kita berharap juga sekolah menjadi yang ramah anak gitu. Ketika pergi ke tempat-tempat lain di lingkungan sosial anak juga harus ramah anak. Itu semua harus dijaga bersama-sama gitu. Jadi anak harus betul-betul menjadi prioritas utama kalau kita mau mengatakan negara Indonesia mau maju. Kalau anak terlindungi kita yakin bahwa semuanya akan berjalan baik gitu. Itu sih intinya, karena itu memang motonya kita selama ini. Melalui Aris Merdeka Foundation kita sekarang mengatakan melindungi anak dengan hati. Ada banyak orang yang belum memberikan hati untuk melindungi anak. Melalui kesempatan ini kita mengajak semua supaya kita memberikan hati kita untuk melindungi anak Indonesia, gitu Mbak. Dan mungkin upaya-upaya terdekat nih Bu dari Aris Foundation sendiri ini Bu untuk anak-anak. Edukasi juga di Baik, sekolah. jadi yang jelas memang kasus kita tidak pernah bisa stop kan gitu. Ketika kasus ada tentu harus ditanggapi. Yang kemudian adalah sosialisasi tentu terus menerus dan kita lakukan dengan sekolah, dengan orang tua dan seterusnya. Kemudian juga kita berharap melalui lembaga ini akan ada pelatihan untuk kaum muda yang berniat untuk menjadi relawan atau pegiat perlindungan anak. Itu menjadi concern kami juga supaya makin banyak yang menangani anak-anak gitu. Apalagi lihat tadi ada kaula muda atau komunitas-komunitas yang orang-orang muda yang sebetulnya mempunyai hati tapi mungkin belum dibekali dengan pengetahuan, dengan cara-cara dan segala macam. Mungkin kita akan bersama-sama dengan mereka supaya bisa makin banyak yang peduli, maka nasib anak akan baik. Cintailah Anak Indonesia, jaga anak Indonesia, hentikan kekerasan. Video klip juga gimana sih? Itunya sedikit boleh dijelasin sedikit proses penggarap? Ya, saya merasa bahwa dengan adanya The Law itu menjadi lebih hidup gitu. Jadi kalau dari aku, Mas Penjenengan tolong jelaskan kok mau gitu loh, maksudnya kok tertarik dengan dunia, kan berbeda biasanya kan yang kayak yang ini kan. Karena memang pas diajak tuh saya dengar pertama lagunya tuh konsepnya memang sebenarnya lagu untuk menggalakkan stop kekerasan gitu ya. Tapi dari sisi production cukup high value menurut saya, dari sisi pembuatan musik, produser musiknya itu cukup bagus dan cukup kekinian. Terus jadi ketika diminta isi verse di bagian verse untuk rapnya, saya rasa sih why not gitu, karena kan nggak salah juga kalau kita bikin karya yang sebenarnya bukan karya komersil. Tapi who knows gitu ya, dengan touching produksi musik yang cukup kekinian, terus ada sentuhan lirik rapnya gitu, bisa mencapai sisi-sisi yang di luar lebih luas gitu lingkupnya. Itu aja sih. Berapa lama proses penggarapan? Kalau saya setelah terima materi musiknya dan lagu itu, kalau untuk produksi lirik rapnya dan recording tuh
1 hari. Iya. Tapi kalau untuk mastering dari mulai recording sampai keseluruhan mungkin semingguan kali. Nggak lama juga sih. Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak? Enggak sih, kesulitan sih enggak, cuma mungkin bisa dibilang nggak perlu mikir banyak ya, karena emang temanya tuh relate banget. Ya, Itu relate. kita lihat ya, tadi dibilang ini udah nggak normal sih, setiap hari ada lagi yang Lebih dahsyat. bisa sih sampai kayak gini gitu. Ya. Artinya untuk nextnya proyeknya menginginkan untuk proyek seperti ini lagi atau? Kalau untuk project sih belum tahu, cuma kalau untuk menginginkan saya pengen apa yang disampaikan sama Bu Ima sama Aris Merdeka Sirait Foundation ini semuanya bisa tercapai. Ya. Itu aja. Karena dengan musik ya itu tidak menutup kemungkinan, karena musik itu betul-betul masuk ke semua Iya. semua ya gitu. Karena ini liriknya itu memang sangat-sangat indah sekali dan Catchy mudah. ya. Menurut saya tuh Ya. cukup ngepop sih untuk dibilang musik yang untuk Bisa lagu. diterima oleh Iya, kalangan artinya kecil, muda, Luas tua gitu, luas lah ya. Mungkin inspirasinya bikin video klip itu konsepnya itu dari mana tuh Bu? Kalau yang membuat lagunya sendiri kan Pak Aris Merdeka Sirait. Kemudian kalau untuk apa Mas namanya, untuk musiknya dan segala macam ya para musikus inilah. Ada Iya. Peserengan, ada Pak Chandra. Pak Chandra, kebetulan Pak Ya. Chandra juga dulu Dari grup dari Wong grup Pitu ya. Wong Pitu. Temen Iya. temen lama juga gitu. Iya, harusnya ada Pak Chandra untuk ngomong proses musiknya itu. Dan mungkin tadi di dalam video klip juga melibatkan teman-teman autism ya kalau nggak salah ya. Iya, yang main Ya. musik itu anak autism Itu semua. gimana tuh Bu, kesulitan sendiri untuk mereka kan kita kalau yang kita tahu kan maksudnya anak autism kan agak susah lah ya diatur, bukan diatur maksudnya diarahkan. Nah itu gimana tuh Iya, buat dalam kalau proses? dalam secara motorik mereka menjadi lebih tenang itu tentu ada terapinya, ya baik dari sisi terapi segala macam, dari makanan, dari olahraga itu masuk semua. Namun yang tidak kalah penting adalah guru musiknya. Saya tuh kagum dengan Pak Chandra, itu di Immaculata sudah sekitar 12 tahun dan dia bisa memanage Alan itu, semua anak itu tidak ngerti semua musik dan sampai dapat muri. Itu karya Pak Chandra loh. Mungkin Gitu. itu Jadi prosesnya berapa lama Bu latihan? kalau Alan itu sudah lama ya, karena tapi dia dalam waktu 2 minggu sudah dipegang oleh Pak Chandra dan tahu bakatnya gitu. Tetapi kalau latihannya mereka memang rutin, seminggu 3 kali kami ada musik, selalu rutin. Jadi begitu ada acara gitu ya udah siap gitu, karena merupakan salah satu dari kurikulumnya dari Immaculate adalah musik seminggu, 4 kali seminggu dan full day. Melihat hasilnya yang sangat wow tadi Bu, bangga nggak Bu sama anak-anak? Teramat sangat juga dengan gurunya gitu ya, karena sebegitu kan tidak mudah untuk mengajar anak-anak autis ya. Sangat bangga sekali, apalagi salah satu yang ngedrum itu kan dapat muri ya, udah dapat muri dan itu luar biasa. Artinya adalah kalau anak-anak autis itu dididik dengan menggunakan hati itu tadi akan berkembang dengan baik. Mungkin harapannya Bu dengan adanya launching lagu ini, kekerasan di Indonesia mungkin lebih Tentu ya Mas. Iya, pastinya ya, karena yang tadi saya bilang dengan musik cakupan yang bisa dicapai itu harusnya lebih luas gitu. Ya, lebih luas, karena anak-anak itu sendiri sebenarnya tidak mengerti kalau itu kekerasan loh. Ya kan melakukan hal seperti itu gitu kan, yang tadi saya sampaikan terakhir itu mereka tidak mengerti akibatnya gitu Mas. Jadi saya berharap banget dengan lagu ini itu merupakan pesan edukasi yang sangat enak didengar, enak itu kan, saya berharap banget ya Mas. Jadi aku juga berharap sama Peserengan kita membuat hal-hal yang lain lagi. Gitu. tunggu next project ya Bu. Iya. Namanya apa? Belau.